Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, para adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah atas limpahan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan juga nikmat Islam, nikmat yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tidak ada nikmat yang lebih mahal dari nikmat ini, ya. Untuk itu marilah kita selalu mengikuti majelis-majelis ilmu, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ana qasim wallahu yu'ti. Aku itu hanyalah membagi, sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu yang memberi. Artinya air hujan itu kadang-kadang ada 3 tipe tanah. Tipe pertama yang ketika turun hujan dia tidak bisa menyerap air dan juga tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yang kedua adalah dia bisa menyerap air tapi tidak bisa menumbuhkan tanaman. Yang ketiga, dia bisa menyerap air dan menumbuhkan tanaman. Artinya innama ana qasim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tugasnya adalah membagi, wallahu yu'ti, ya. Dan Allah itu yang memberi, dan hak untuk memberi hidayah taufik itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, dan manusia itu tugasnya adalah memberi hidayah irsyad, mengarahkan manusia. Urusan manusia itu mau mengikuti rambu-rambu dan arahannya ataukah tidak, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala yuwafik, ya, menyepakati, maka orang ini tadi akan mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu begitu pentingnya, ya, ilmu din ini, ya, Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, satu-satunya pewaris, satu-satunya warisan, ya, yang diwariskan oleh Nabi itu adalah la yuwarisu dinaron wala dirhaman walakin warathul ilma. Tidak mungkin, ya, warisan Nabi kok barang ecek-ecek, itu tidak mungkin, ya. Nabi tidak mewariskan dinar, Nabi juga tidak mewariskan dirham. Padahal yang kita anggap sebagai warisan itu biasanya kalau enggak dinar, ya dirham, ya harta yang banyak, kan begitu. Tapi kalau Nabi itu warisannya adalah ilmu. Cuman banyak orang yang mereka itu tidak mau mengambil ilmu. Padahal faman akhadha faqad akhadha bihadin wafir. Barang siapa yang telah mengambil warisan Nabi ini tadi itu, maka dia telah mengambil suatu warisan yang sangat besar, ya. Nah, ikhwan fillah arsyadakumullah, pada kesempatan kita malam hari ini adalah, ya, bagi-baginya warisan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi, ya, kepada kita semuanya. Marilah kita ambil sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat kita mendapatkan bagian yang besar. Wa jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Pada kesempatan malam hari ini, ya, kita beri selingan, ya, dengan kitab yang lain, ya. Di sini ada satu bab yang kita bahas di sini adalah bab ar-ridho bi qada'illah, ya. Ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi marohil, ya, yang sebelumnya salawat dan salam semoga tetap terlimpah curah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya.
kita masuk kepada pembahasannya, yaitu bab ar-ridho bi qadaillah, ridho dengan qadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Marohil atau tingkatan, marotib itu qada wal qadar, ya, marotib, ya, qada dan qadar itu kan ada 4, ya. Yang pertama, ya, adalah biilmilah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang maha alim, bikulli syai'in alim. Allah maha mengetahui, pertama. Kemudian yang kedua, ya, Allah subhanahu wa ta'ala yaitu marotibul masyiah, ya, martabat masyiah. Allah berkehendak. Kemudian yang ketiga adalah martabat kitabah, yaitu tahapan Allah subhanahu wa ta'ala menuliskan. Kemudian yang keempat adalah al-qadha, yaitu pelaksanaan. Jadi pertama, Allah mengetahui, maha tahu, ilmu, ya, martabatul ilm. Kemudian yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, apa yang Allah ketahui, ya, untuk diaplikasikan menjadi wujud, ya. Kemudian yang ketiga, Allah menuliskannya fil lauhil mahfud. Kemudian yang keempat adalah qadha, yaitu pelaksanaan. Ya, hari ini itu adalah qadha. Jadi qadha-nya untuk kita saat ini itu ya lagi ngaji, ya, lagi ngaji. Yang malam ini lagi ngopi, ya ngopi, ya. Yang malam ini lagi camping, ya camping. Yang malam ini lagi ghibah, ya ghibah, ya. Jadi qadha-nya ya malam ini, dan masing-masing semua sudah ditulis oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di sini pembahasannya adalah ar-ridho bi qadaillah. Lil abdi fima yakrahu darajatani. Bagi seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, fima yakrahu, terhadap apa yang mereka benci, itu ada 2 derajat. Ya. Manusia itu terhadap yang tidak disenangi itu terbagi pada dua derajat. Ya. Apa itu? Yang pertama adalah darajatul ridho, derajat ridho. Kemudian yang kedua darajatus sabr, derajat sabar. Jadi manusia itu terhadap yang tidak disukai itu cuman ada 2, ya. Orang yang baik loh, ya, orang yang soleh, ya, 2. Yang tidak soleh pun juga ya harus ini, ya. Yang satu derajatnya adalah derajat ridho. Yang satu adalah derajat sabr. Farridho fadlun mandubun ilaihi. Wah, ini orang yang bisa sampai pada derajat ridho, ini fadlun, suatu keutamaan, mandubun, dan ini mandub, tidak semua orang akan sampai pada derajat ini, ya, nggak akan sampai, ya. Wasobru, sedangkan sabar, wajibun alal mu'min, ya, sedangkan sabar itu wajib. Artinya semua orang itu kena musibah, kena perkara yang tidak disukai dan yang lain sebagainya, itu gelem ora gelem kudu sabar, ya. Mau nggak mau dia harus sabar. Itu. Jadi makanya hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau sudah sampai derajatnya kok pada ridho, ya, maka orang ini tadi itu istimewa, ya. Orang ini istimewa, ya. Wa ahlu ridho, sedangkan ahlu ridho, orang yang ridho itu tarotan yulakhiduna hikmatal mubtali wa khairatuhu, ya, li abdihi fil bala. Ahlu ridho itu tarotan, kadang-kadang, ya, yulakhiduna, dia itu memperhatikan, ya, hikmatal mubtali, hikmah dari si penguji, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, wa khairatuhu, dan kebaikannya li abdihi, untuk hambanya, fil bala, pada bala, ya. Wa annahu ghairu mutahamin fi qadaihi, dan Allah subhanahu wa ta'ala ghairu mutaham, tidak tertuduh, ya, dalam qadanya. Jadi
kadang-kadang kita mungkin berpikir ya, bahwa setiap dosa kullu dzunubin muakhkhar, setiap dosa itu diakhirkan pada hari kiamat ya, pada hari kiamat. Illa, kecuali ya, apa? Yang pertama adalah itu yang kedua, Dok. Ya. Jadi ya, seluruh dosa itu apa namanya dimaafkan oleh ditunda ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada 3 kecuali 3 ya. Yang kedua, yang satu agak lupa ya itu. Bagho, yang pertama adalah bagho atau adzulmu, yaitu dosa kezaliman. Ya. Terus kemudian yang kedua adalah uququl walidain. Ya, durhaka kepada 2 orang tua. Yang ketiga adalah qita'ur rahim ya. Ya, jadi dia memutus silaturahmi ya. Ini tidak muakhir tapi muqaddam qabla mautihi. Orang ini akan dibalas sebelum matinya. Sebelum matinya. Jadi orang yang satu apa tadi itu ya, zalim, bagho. Kemudian yang kedua adalah orang yang durhaka pada orang tua. Kemudian yang ketiga adalah orang yang ya, apa tadi? Ya, memutuskan silaturahim. Ya. Zalim, uququl orang tua, terus memutuskan silaturahim. Lah, silaturahim itu yang bagaimana? Silaturahim itu ya bukannya mukafi, laisa silatu bil mukafi. Orang silaturahmi itu bukanlah orang yang mukafi. Mukafi itu gini. Saya dikunjungi, maka suatu saat saya ganti mengunjungi sama teman saya. Ya, saya dikunjungi sama teman ya, maka suatu saat saya ganti mengunjungi. Ya, saya dikunjungi dengan dia membawa durian, saya datang dengan membawa duet misalnya. Nah, ini duet ya, nah ini namanya mukafi ya. Lah terus silaturahim itu yang bagaimana ya? Silaturahim itu adalah apabila seseorang yang dia itu masih ada jalur kekerabatan, baik menerima waris dari kita ataukah tidak menerima waris, maksudnya kerabat dekat atau jauh, yang mana kita menyambungnya kemudian orang lain memutuskannya ya, memutuskannya. Nah, ketika kita itu berusaha untuk menyambung lagi, terus kemudian orang memutuskannya. Nah, ketika kondisi kita selalu seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, akan selalu membersamaimu dan akan selalu melindungimu dari keburukan-keburukan. Ya, jadi orang yang berusaha menyambung tapi yang disambung tidak mau. Dan jadi silaturahim itu harus ada hubungan kekerabatan, dekat atau jauh. Mungkin kalau sama teman itu ya ziarah, saling mengunjungi, mukafi, saling membalas dari hadiah lah dan yang lain sebagainya ya. Nah, kadang kita berpikir ya, lah terus koyok orang Palestina itu salahnya opo? Sejak tahun berapa orang-orang Palestina itu betul-betul tertindas sampai omah kabeh, semua gedung-gedung luluh lantak, kemudian dia pindah ke rumah tenda, di situ pun masih dihajar dengan bom seperti itu, terus seperti itu. Ya. Kan kita kadang-kadang protes, ya Allah, jane wong Palestina ya opo kok iso kayak gitu? Dosane opo kok di dunia sampai seperti itu mereka diperlakukan sama engkau. Padahal memang Palestina itu ya ikon hak, Yahudi itu ya ikon batil, dan itu kudu enek muncul terus ya. Dan bahkan kekuatan iman atau kekuatan spiritual itu pada endingnya pasti akan mengalahkan kekuatan militer. Jadi tidak bisa orang yang berkekuatan iman kok dikalahkan dengan kekuatan militer, itu tidak bisa ya. Paling-paling awal-awal gebrakan 1 kali, 2 kali, 3 kali menang, tapi pada endingnya orang yang tidak ada iman pedot kekuatannya ya. Lemes, putus asa dia ya. Syaitan saja untuk menggoda di Jazirah Arab saja jadi putus asa ya. Ya, jadi orang itu yang mengatakan Robi sendiri itu. Robi itu ya pendetanya
Yahudi. Dan kamu nggak akan bisa mengalahkan Bani Ismail. Selama apa? Selama iman yang diwariskan dari Ismail ini begitu kuat pada diri mereka. Adabmu lebih buruk, ya, akhlakmu lebih buruk. Andaikan kalian pergi ke Zordania saja, ya, apa? Mereka itu tidak akan menerima dirimu. Kenapa? Takut para remaja dan pemudanya kamu rusak adabnya, kamu rusak akhlaknya. Ya. Jadi dia sudah mengetahui calon pemenangnya adalah, ya, kaum muslimin, Bani Ismail, dan Bani Israel akan kalah. Ya. Nah di sini kan kita kadang-kadang ketika melihat kondisi seperti itu, loh kuwi lho wong apik lho, kok entuk cobaan terus, ya, hidupnya selalu gitu terus. Janjane Gusti Allah piye to, ya. Ini kan ada protes. Lah ini berarti tidak ada ridho. Jadi orang yang tipe masih seperti ini belum sampai pada derajat-derajat ini. Yang sudah sampai pada derajat itu, ya, dia lihat, dia perhatikan hikmahnya apa ya dari ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang. Seringkali kadang-kadang kita yang insya Allah ada hikmahnya, tapi ya bisa jadi ije panggang grundel, panggang ije istilahnya itu belum bisa menikmati, ya. Sehingga apa? Dengan kondisi yang seperti ini, ya, wataratan yulakhiduna a'dhamatul mubtali wa jalaluhu wa kamaluhu wa yastaghriquna fi musyahadati dzalika, ya. Atau yang kedua, orang yang ridho cirinya itu adalah memperhatikan keagungan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kebesaran Allah, keagungan Allah, wa jalaluhu dan keperkasaannya, wa kamaluhu dan kesempurnaannya, ya. Fayastaghriquna fi musyahadati dzalika, dia menyaksikan yang seperti itu sampai dia tenggelam dalam, ya, persaksiannya ini tadi itu. Sehingga apa? Hatta la yash'uruna bil alam, mereka sampai tidak merasakan sakitnya. Ini kalau para pendahulu-pendahulu kita ini banyak ini, ya, yang mereka itu sudah sampai pada derajat ridho. Ada orang, ya, pada zamannya Jamal Abdul Nasr, dia dari Ikhwanul Muslimin awal-awal siapa namanya jamaahnya Hasan Al-Banna, ketika ditangkap terus kemudian ujungnya dia sudah diumumkan bahwa kamu jadwalnya besok untuk dieksekusi, ya, untuk dieksekusi, ya. Dia cuma menjawab dengan ayat ajiltu ila rabbi litardo, ya. Aku sebenarnya cuman arep sowan yang gone Robku, muga-muga Tuhanku ridho, ya. Jadi dia tidak merasa itu sesuatu yang membebani dirinya, ya. Dan inilah yang betul-betul ditakutkan oleh orang-orang Yahudi. Bagaimana mereka itu berperang untuk, ya, tujuan mereka, ya, berperang untuk tujuan mereka itu tidak takut yang namanya kematian, karena dia merasa dengan kematian itu dia mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya dia juga radhiyallahu anhum wa radu an. Gambar orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala itu terletak kepada para sahabat semuanya, ya. Piye lho wong capnya sudah istilah gelarnya di belakangnya itu sudah radhiyallahu anhum wa radu an, ya. Jadi Allah ridho kepada mereka dan mereka semua ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita melihat bagaimana gambaran mereka, ya, mulai dari para sahabat radhiyallahu anhum, ya, Khabbab yang mana beliau itu ditangkap ketika tertipu, ya, ditipu oleh suatu kabilah, ya. Kabilah itu minta bantuan, minta tolong, ya Rasulullah, ini minta tolong untuk kabilah kami, tolong dikirimkan para Quran, ya, qurra, ya, para pengajar Quran untuk mengajari orang-orang yang ada di kabilah kami. Kirim 70 orang, ya. Ternyata di perjalanan dikhianati, dibunuhi semuanya. Tuh. Bunuh semua. Tapi ada juga yang tertawan. Yang ketika ditawan itu ya mungkin mereka memberikan tawaran. Pokoknya nek gelem nyerah, maka kalian akan selamat, akan kami kembalikan. Tapi nek ngelawan panggah mati, ya. Pimpinannya Asim bin Sabit, karena dia itu juga mempunyai track record banyak menghancurkan dari orang-orang Quraisy, ya, maka dia mau ditangkap
hidup-hidup. Karena sudah sama Quraisy itu disayembara. Pokoknya urip mati Asim bin Sabit kok bisa sampai ke Quraisy sana jasadnya, maka dapat hadiah besar. Makanya Asim berdoa, ya Allah engkau nek mati, pokoknya jangan sampai jasadku itu ditemukan oleh orang-orang yang membunuh saya ini. Ya, nah itu. Lah, Habab ini, ya, dia ketika ditangkap terus dijual sama kaum tersebut ke Quraisy dengan harga yang mahal. Iki lo, anak buah Muhammad, ini lo, ya, musuh besarmu, ya, wis tak cekel, piye gelem nuku, dibeli sama mereka dengan harga mahal. Terus kemudian hukumannya satu, ya, pertama dia disuruh murtad tidak mau, hukumannya ya satu, yaitu dieksekusi, ya. Dia ketika ditanya, kamu mau saya dieksekusi, ya, permintaan terakhirmu apa? Sampaikan salamku kepada Rasulullah, pertama, ya. Yang kedua permintaannya adalah aku mau sholat 2 rakaat, ya. Jadi beliaulah yang pencetus awal orang yang melakukan sholat sunnah mutlak 2 rakaat sebelum dieksekusi. Karena permintaannya apa? Ya permintaannya sholat. Saya mau berhubungan sama Allah dulu, ya. Coba permintaan terakhir ini kan berkelas, ya. Permintaan berkelas itu permintaan terakhir itu tak hubungan sama Allah dulu mumpung di dunia. Lah ujung bar matinya langsung ketemu sama Allah Subhanahu wa taala. Lah sedangkan, ya, hari ini banyak, ya, meminta yang tidak penting di saat genting, ya. Jadi wis kondisi sudah genting, wis garek mati, ya ta? Itu jalukane sampaikan salamku kepada mantan pacarku. Waduh, guru ngono. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya wah, orang-orang yang mau mengeksekusi leren dhisik. Wong yang namanya Khabab ini nek salat mesti suwe. Waduh, iki cek suwe iki wong ya. Salate suwe biasane. Tapi Khabab pada saat itu melaksanakan sholat sunnah seringan-ringannya, ya. Kulhu karo ina atau ina mungkin, ya dah, yang dibaca yang pendek. Loh, kok cepet? Ya. Lagi diudek kopi, urung sida ngopi dhisik, maunya dia mungkin bisa jadi mau ngombe minum-minum dulu nunggu Khabab selesai sholat, ya. Ternyata apa? Ternyata Khabab sholatnya cepat. Wahai Khabab, kenapa Anda kok sholatnya cepat, nggak koyok biasa nih, ya. Aku engko nek suwe-suwe salat mbok kira aku wedi mbok pateni, ya. Wong mati iki engko lho aku ketemu mbek Allah, aku bahagia, ya. Nah, ini gambaran orang yang ridho dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam perjuangan pertempuran para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, ya, ketika, ya, dia itu, ya, kena tombak, ya, dia langsung mengucapkan laqad najahtu ya Rabbul Ka'bah, ya. Aku telah beruntung wahai Tuhannya Ka'bah. Ini gambaran orang ini betul-betul ridho, tahu dia itu mendalami Allah tuh begini. Jadi bahasanya orang ini larut, para sahabat ini larut dengan sabda-sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, janji-janjinya Allah Subhanahu Wa Taala, betul-betul. Makanya orang-orang musyrik itu mengucapkan gharra, atau munafik, orang-orang munafik itu mengatakan bahwa sahabat Nabi itu gharra haula'i dinuhum. Mereka itu menjadi halu gara-gara agamanya. Menjadi halu, ya. Goblok, ya. Kuwi wong halu kuwi. Sawah, ya. Kormanya luar biasa buahnya. Gara-gara diomongi Muhammad ngono tok e. Lah kok pasrahno, diserahne. Dia sudah tidak ngurusi lagi, diwakafkan untuk umat, ya, diinfakkan untuk umat. Kuwi nek ra wong-wong halu, ya, ini gharra haula'i dinuhum. Mereka itu adalah orang yang apa? Menjadi halu gara-gara agama mereka. Wah, ini ya unik ini, Masya Allah, ya. Para sahabat itu tenggelam dalam, ya, apa namanya? Wahyunya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sangat ridho mereka. Makanya gelarnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan yang biasa dikisahkan oleh para khatib, ya, para ustadz dalam pengajian, ya, yaitu kisah tentang Abu Kilabah,
ya, Abu ya Kilabah, yang mana dia ya dulu adalah seorang ahli hadis, ahli fikih ya, dari sahabat kecil, ada yang mengatakan sahabat kecil, ada yang mengatakan kibarut tabi'in ya, yang hidup pada saat itu ya, dia adalah orang terkenal, ahlul ilmi ya. Ya, dia menjadi rujukan di Madinah. Tapi kok beberapa tahun kemudian dia hilang dari peredaran ya. Hilang dari peredaran. Ternyata ada 2 orang mujahid yang dia itu ingin ya ribat, dalam safarnya itu terantuk dengan di dekat pantai, di semak-semak, dia mendengar ada suara lirih, yang suara ini tadi itu ya mengucapkan alhamdulillahilladzi gimana itu segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kepadaku sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain ya. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala ya, yang telah memberikan kepadaku ya, bima khalaq alladzi faddalani ala nasi ala nasi ala khalqi, saya agak lupa saya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala bima khalaq, agak lupa ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Itu ucapan yang beliau ucapkan terus. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melebihkan diriku, mengutamakan diriku dari hamba-hambanya yang lain dengan bima khalaqa tafdila ya, dengan keutamaan yang banyak. Ternyata orang ini tadi itu setelah dijumpai kok cuma sendirian di dalam kemah yang sudah lusuh ya. Ternyata orang ini sudah tua, tidak punya tangan, tidak punya kaki ya. Suaranya sudah lemah. Setelah dikunjungi, ngenes orang ini, loh kok bisa orang seperti ini masih mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dan merasa dia itu telah diberi keutamaan yang tidak diberikan kepada selainnya ya. Itu ditanya, apa yang menyebabkan Anda kok mampu berbicara seperti ini, padahal Anda ini orang yang paling menderita ya. Orang yang paling menderita di seluruh dunia kalau kondisi seperti ini. Gak ada orang, hanya sendirian tertidur di di tenda yang lusuh, tanpa tangan, tanpa kaki. Itulah yang menyebabkan beliau itu mungkin kena suatu sakit yang menyebabkan putus-putus, yang pada saat itu memang harus orang-orang lari atau dia yang harus mengasingkan diri dari sakit ini tadi itu. Akhirnya apa? Ya, akhirnya sebelum engkau tak kasih jawabannya, tolong cari dulu anakku. Aku hidup di sini ini bersama dengan anakku satu-satunya yang sudah 3 hari ini dia sudah tidak muncul. Dia itu yang mewudukan aku, yang menyuapi aku makan, membersihkan kalau aku buang air besar, buang air kecil, ya. Maka dicarilah terus nyang ndi golek ibu cah ini. Ya, dia delok-delok cari sana nggak ketemu, ternyata ada burung bangkai berputar-putar. Ponggonen kono kae yo, coba dicari, ya. Setelah sampai di sana, lah ketemu. Ini mayatnya si bapak ini tadi itu sudah dimakan burung bangkai sebagian tubuhnya. Akhirnya apa? Dikabarkan kepada orang tua tadi, tapi nggak tega orang yang ini. Syekh, gimana nek menurut Anda? Ya, kalau saya kabarkan anak Anda kelihatannya kok nggak etis, nggak enak, ya. Anda sudah kondisi kayak gitu, anaknya sudah sangat payah seperti itu. Jawabannya nggak apa-apa, sampaikan saja. Ternyata ketika disampaikan, anak Anda sudah mati, diterkam oleh entah itu singa, entah itu serigala, ya. Terus sekarang kondisinya mayatnya dimakan oleh burung bangkai, ya. Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Loh, malah eling, ya tak? Mau eling, ya. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan keutamaan kepadaku dari banyak makhluknya dengan banyak keutamaan. Padahal dikabari anaknya sudah jadi bangkai dan dimakan binatang buas, ya. Terus tolong sampaikan apa yang jadi. Satu, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kepadaku
keturunan. Aku mempunyai satu istri dan 3 anak. Ya. Istriku mati dalam keadaan solehah, baik. 2 anakku yang pertama mendahuluiku mati dalam keadaan orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan anak yang terakhirku ini tadi itu mati juga dalam keadaan anak yang berbakti kepada orang tuanya, ya. Itu yang pertama. Ini mahal generasi yang seperti ini, ya. Generasi hari ini tuh Masya Allah, generasi yang sangat lemah. Adha'us sholat wa taba'us syahwat fasawfa yalqawna ghayya. Generasi yang banyak mengikuti syahwat, yang melalaikan atau meremehkan sholat. Lah ciri-ciri nek wis wong model-model kayak gini nih, fasawfa yalqawna ghayya, ulama mengartikan apa? Mereka itu neng di sing ditemui hanyalah kesesatan, ngalor sesat, ngidul sesat, hijrah yang negara lain ya sesat. Tapi aku pengen hijrah yang Arab. Neng Arab sing dijumpai ya padha wae sesat. Kan repot iki. Wong wis nyanggone Arab, nggone Islam, hijrah rono panggah entuk sesat neng konone, gitu. Lalu ngone rono masalah dadi bandar narkoba, padha-padha entuk sate. Wah yang Afghanistan wae, malah ketemu karo bos-bos opium. Itu. Jadi nek ngendi-ngendi dhek sesat. Itu generasi yang payah ini. Nah, terus kemudian yang kedua apa? Yang kedua, Allah benar mencabut nikmat tanganku, mencabut nikmat kakiku, ya. Akan tetapi, ya, masih ada satu lisan yang selalu bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sambil semakin lama semakin lirih terus mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian beliau wafat, ya. Sehingga orang tadi bingung lah, terus iki piye ngubur kene, ya. Itu kondisi wong sakit, ya. Terus kemudian dia juga orang sedikit, ya. Tapi, ya, apa namanya? Sebentar kemudian ada kafilah lewat, yaitu kafilahnya, ya. Sebagian mengatakan murid-muridnya Ibnu Mas'ud yang lewat pada saat itu. Terus kemudian, loh ini adalah ulama besar, dia adalah Abu Kilabah. Sudah lama kita kehilangan orang ini tadi itu, ya. Dia betul-betul ridho sampai dalam keadaan putul-putul kayak gitu itu masih syukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah, kira-kira kita ini mungkin, ya, duwe mobil terus mobilnya hilang, padahal hilangnya ya tinggal kebutuhan, ya, kebutuhan dia sendiri juga, ya. Ini saja mungkin sudah hati ini goyang, hati ini sudah enggak ridho, hati ini sudah suudzon pada Allah. Ya Allah, ya, kula niki lumayan loh, sak kampung niki wis ibadahe termasuk nang masjid yo imam lho kula niki, kok saged, ya. Sing mboten ibadah saged sugih, ya. Kula dados kados ngeten iki dados pundi niki ceritane, ya. Ini namanya ndak ada ridho, ya, itu. Kula niki pun kalih suami itu loh sudah betul-betul yang paling taat menurutku, menurut saya. Lah kok bojone piye to Mas Putra? Kok malah dianu sama suaminya, ya, itu. Padahal itu Allah tingkatkan derajatnya dia, ya. Wah, itu luar biasa. Dan Allah juga tidak akan terus kemudian menyia-nyiakan yang apa namanya tadi itu, ya. Yang pertama tadi itu, ya. Wes toh, praktisi kayak Mas Putra itu, ya tambah cinta, tambah sayang, tambah baik, ya. Jadi yang seperti ini tadi itu bukan untuk mendolimi, tapi merupakan sebuah, ya, ini. Jadi tes iman, ya. Kenaikan derajat, ya. Wong naik derajat itu tidak ditarung nih kan ya loro, kena tonyo, kena apa, ya. Ya itu memang orang mau naik derajat tuh ya begitu. Ini salah satu dari contoh saja, ya, itu. Jadi seorang tabi'in yang luar biasa tadi itu, ya, karena ridhonya sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga karena mereka itu betul-betul larut, ya, dalam kondisi seperti itu sampai tidak merasakan menderita. Jarang loh orang seperti ini, Pak, ya. Dia dapat ujian yang ini, tapi, ya, orang yang lihat itu betul-betul sudah enggak kuat, ya. Waduh, ya, ini sangat kasihan. Tapi dia sendiri merasa nyaman-nyaman saja, ya. Ini orang yang sudah ridho dengan
anunya Allah Subhanahu wa taala ya. Tuh. Sudah sampai pada derajat itu. Mungkin sabar sing suwen ya toh. Sabar terus wis memang pancen takdirku kayak ngene iki wis aku ridho wae ya gitu. Dia dulu sebelumnya yang ngejar-ngejar dunia. Ngejar-ngejar dunia. Tapi kok ya sudah berusaha dengan cara yang ngoyo ya enggak dapat, yang nyantai ya enggak dapat, sing dosa ya enggak dapat ya. Wis lah pilih sing apik wae, biasa-biasa saja. Sudah ini memang balunganku ya balungan ngene iki, dudu balungan gajah ya toh. Nah, akhirnya dia ridho saja ya. Sudah mengalami apa? Tajribah ya. Gitu. Karena sifat hilm itu, sifat santun itu harus mengalami tajribah dulu ya. Tajribah wal khibrah ya. Dia harus mengalami sebuah masa aku tahu ngalami ngono kuwi. Pengalaman. Di sini dilanjutkan ya. Hatta rubbama taladzadu bima asobahum li mulahadatihim wa suduruhu min habibihim. Sampai ada orang-orang yang mereka itu taladzud, bisa menikmati bima asobahum, atas apa yang menimpa mereka ya. Atas apa ya itu. Ya hatinya pokoknya lapang atas apa yang menimpa mereka, padahal itu musibah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika beliau itu di penjara ya dia ketika ditanya sama murid-muridnya ya enggak sedih ya. Pokoknya yang penting aku itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika aku dibunuh maka aku dapat syahid, bertemu dengan Robku, mendapatkan keridhaannya ya, dimasukkan ke dalam surganya. Ketika aku di penjara, maka itu adalah saat yang paling nikmat untuk berkholwat terhadap Robku. Piye di penjara ora sedih gitu. Enak lho Pak. Ya, orang itu kalau setiap dia itu di penjara, ya, iku malah senang. Wayahe keluar metu saka penjara, kuwi enek cah cilik markir sepeda until itu sama dia dicolong ya, dicolong habis dicuri. Itu anak kecilnya tahu, sing nyolong orang itu tadi yang barusan keluar dari penjara tadi itu. Akhirnya dibawa ke rumahnya, ya ora didol ya ora didelekke, cuman ditaruh rumahnya gitu saja. Akhirnya orang tuanya anak kecil ini tadi itu ke polisi, ngelapor polisi ya, tangkap lagi orang ini tadi, penjara lagi ya, marem, seneng di penjara ya. Ini bukan derajat ridho tapi ini Pak ya. Mergane apa? Gratis ya. Dia satu nggak kerja, ngerokok njaluk koncone ya satu ya, ngopi ya njaluk koncone ya, makan gratis, nggak usah kerja. Terus di penjara itu ngapa toh? Nyantai. Ket isu cerita ngantek bengi ya, turu sesuk tangi meneh cerita maneh. Seperti itu terus ya itu. Yang kedua, ini yang paling tidak suka ketika dia di rumah, selalu diuring-uring karo bojone. Nah, ndak tahan dia ditinggal sama dimarahi terus sama istrinya. Ndang kerja anu ngene utange ngene anu ngene. Wah, sumpek aku ya tuh, nyolong sepeda wae supaya dimasuk ke dalam penjara lagi. Jadi dia setiap keluar itu sebentar langsung bikin kasus sampai wong sak penjara apal kabeh ya. Sama orang ini ya. Tapi ini bukan sampai derajat ridho. Tapi nek Syekhul Islam itu ketika di penjara dan itu disebabkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah saat yang paling istimewa, kholwat kepada Rabbku. Dan ketika aku dibuang ya, maka itu adalah rihlah ya, melancong, malah roh ngendi-ngendi ya. Saiki di gua ke sana, malah roh kono ya. Ke Pulau Buru malah roh Pulau Buru ya. Neng kono duwe pengalaman ya, iso mangan iwak bendino ya, lobster besar-besar gratis ya. Kan enak, semua dinikmati. Karena apa? Ridho dengan itu. Jadi orang yang mampu menikmati dari musibah yang Allah timpakan kepada dia, itu sudah sampai pada derajat ridho ya, itu. Karena ya tadi itu memikirkan dari ini.
Wal farqu bainar ridha was sabr, perbedaan antara ridha dan sabar, annas sabra habsun nafas, ya. Sabar itu adalah menahan diri, wa kafaha anis sukhti, dan menjaga diri untuk tidak marah. Aslinya yo enggak enak, ya dia tahan-tahan. Aslinya ya pengen nesu, tapi ojo nesu, ya. Wis sabar, jangan sampai marah, didem-dem, ya. Ma'a wujudil alam, tapi panggah pedih, ya. Dia itu tetap sedih, tetap payah, ya. Tapi dia menahan diri untuk tidak itu. Dia nggak punya apa-apa, untuk dia makan saja mungkin sulit, tapi dia menahan diri untuk tidak minta, ya. Ini namanya sabar. Ya, sabar itu yang paling ringan adalah sabar ketika kena musibah. Ya, itu yang paling ringan. Mergone ya pengen sabar apa pengen ora sabar panggah kudu sabar, ya, itu. Yang kedua adalah pilihan sabar dalam ketaatan. Wah, ini abot banget ini, berat. Karena yang namanya manusia itu punya karakter, ya. Yang karakternya manusia itu ya fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, ya. Hawa nafsu itu la'amaratu bisu, cenderung kepada yang buruk-buruk. Sabar, ya. Dan ada lagi pilihan sabar untuk tidak maksiat. Iku yo abot podo sabar untuk tetap taat. Ini juga berat. Ma'a wujudil alam. Jadi dia itu berusaha menahan diri untuk tidak sedih, ya, untuk tidak marah, ya, tapi tetap ada rasa sakit pada dirinya. Wa tamanna wa zawalu dzalika, dan dia tetap berangan-angan dan berharap bahwa apa yang membuat dirinya itu sakit, apa yang membuat dirinya pedih dan sedih ini akan hilang segera. Itu namanya sabar, ya. Wa kafal jawarih anil amal bi muqtadil jida, ya. Waridho insirahus sadr. Wah, ini bedanya. Tapi kalau yang namanya ridho itu insirahus sadr. Dia itu hatinya dadanya itu sudah lapang. Wis arep sakit, arep musibah, arep opo, orang ini panggah bahagia saja hatinya, ya. Ridho saja dengan keputusannya Allah Subhanahu wa taala, longgar, dan juga dia tidak merasakan pengen marah atau pengen apa, ya. Wis ini sudah ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, ya, dinikmati saja. Nah, ini bahasa ridho, ya. Ini sudah ketentuannya Allah, ayo kita nikmati saja kondisi seperti ini, ya. Terus wasa'atuhu bil qada, longgar hatinya untuk menerima qada Allah Subhanahu wa taala. Wa taraka zawalul alam, dan dia juga tidak berdoa untuk muga-muga musibah iki age-age mari, ya, segera hilang, ya. Dia tidak berdoa untuk itu. Wa in wajadal ihsas bil alam lakinar ridha yukhaffifuhu bima yubashirul qalb minar ruhil yakin wal ma'rifah, ya. Jadi walaupun bekas-bekas sakit itu sebenarnya ada menimpa dirinya tadi itu, akan tetapi lakinar ridho yukhaffifuhu, tapi ridho itu membuat dia itu ringan, ya. Jadi sakit itu ada, ya, bekas-bekas yang namanya manusiawi, sakit-sakit itu ada, akan tetapi, ya, orang ini tidak terus, ya, koyok sing daftar caleg, ya, wis melakukan banyak, ya, ngeluarin duit, bangun dalan dan sak piturute, bae sing milih gur 11, ya. Akhirnya stres, enggak kuat pikirannya, ya. Nah, ini sebaliknya dari ridho ini tadi itu, ya. Ridho itu yang lebih berat daripada itu, dia tetap merasa anggapnya ringan, ya, karena sifat dadanya sudah luas, insirahus sadri, ya. Itu sebabnya apa? Ya, bima yubashirul qalb min ruhil yakin wal ma'rifah. Karena sudah di dalam hatinya itu, ya, tertancap, ya, ruhul yakin, yaitu ruh yakin,
terhadap Allah Subhanahu wa taala, wal ma'rifah, dan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya adalah ilmu pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, ya. Lah, wis kenal karo Allah, yakin sama Allah, itu membuahkan ridho, ya, itu. Wa idza qawiya ridho faqad yazilul ihsad bis alami bil kulliyah. Kalau ridho itu kuat, rasa sakit ini tadi itu semuanya hilang, tidak terasa oleh orang tersebut. Baik sakit hatinya atau sakit fisiknya, ya. Atau mungkin sakit sedih dikarenakan mungkin dia itu punya tangan jadi hilang tangannya, punya kaki jadi hilang kakinya, punya mata terus kemudian tidak bisa melihat. Dia itu yang seperti ini tadi itu dinikmati, nggak terasa pada dirinya. Wa akhrajat Tirmidzi min hadisi Anas an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiyallahu ridha wa man sakhita alaihi sukhat, ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu apabila mencintai suatu kaum, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengujinya, ya. Barang siapa yang ridho, maka Allah meridhoinya. Dan barang siapa yang dia itu marah, tidak rela, maka Allah juga akan murka kepadanya, ya. Makanya kalau dia itu tetap marah, ditahan, namanya sabar, ya. Tapi kalau dia mampu ridho, Allah akan meridhoinya, ya. Jadi jalannya jangan kita marah, jangan kita luapkan dari terimaan kita terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud beliau mengatakan, innallaha ta'ala, ya, bi qistihi wa ilmihi ja'ala ruha wal faraha fil yaqini waridho. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya, dengan ilmunya menjadikan ruh dan faroh itu kebahagiaan, fil yaqini waridho, pada apa? Sifat yakin dan ridho. Jadi ruh ini akan menjadi bahagia, itu letaknya adalah pada yakin pada Allah Subhanahu wa taala dan ridho dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Wong tabrakan mak dial, ya ta? Ya. Sikile pudol. Pudol. Yes, inilah wis qadarullah wis ngene iki, ya ta. Nek isa disambung gawene Dokter Wahyu, ya ta. Nek ra kena disambung ya wis lah. Kan aku tadi juga dalam kebaikan, ya ta. Nah, itu ridho, wis. Enggak usah dipikir Nek sing gak sido iku bala iki kene lagi nanjak-nanjake karir bal-balan, ya ta. Nah kok sikile ilang siji. Wah, banyak pikiran jangan seakan-akan kehilangan spirit hidup lagi. Tidak sekedar jendian yang kayak gini itu. Alhamdulillah, ya. Ridho, ya. Itu seperti itu kondisinya. Ya. Fil yakin disebabkan karena apa? Bahagia dan ruh itu menjadi bahagia disebabkan karena yakin dan ridho. Yakin karena janji Allah dan ridho. Wa ja'alal ham, ya, wal huzn, dan menjadikan suatu kesedihan, ya, serta gelisah, keluh kesah, ya, fisyaki wasuhti, dalam kondisi syak, yaitu ragu-ragu kepada Allah Subhanahu wa taala, wasuhtu, dan juga, ya, tidak ridho dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Bayangno, ya, orang-orang yang istilahnya saingan, ya. Misalnya dulu dia strata ekonominya di bawah dari si A, itu ekonominya tinggi. Yo anake wong sugih, ya, tuan tanah, tanah yombo. Si B itu OKB, orang kaya baru, ya, orang kaya baru. Ya, kene tuku mobil, ya. Aku wis ndek mobil, gak masalah, ya. Baik kene upgrade, mobilnya jadi bagus. Sini, ya, yang kondisinya sebenarnya dia sudah tidak patek duwe, ya. Iku ya gelem ra gelem kudu upgrade lebih tinggi dari orang ini tadi itu, ya. Terus ini, ya, ternyata yang satu, ya, si B itu tadi itu punya kebahagiaan yang lain lagi, bikin rumah yang bagus, ya. Rumah siji gawe meneh, anake kabeh digaweke, ya. Lah ini juga maunya mengikuti. Lah ini kan namanya orang yang tidak ridho. Orang yang terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini dia tidak
terima, ya. Kayaknya nggak mau dikalahkan. Sedih enggak ini? Wah, sedih, powayah, kemerungsung, ya toh? Gitu. Ya. Ngelamar uang, ya toh? Ya, kene ngelamar rekoso-rekoso ndede wiwit SMA gak ditompo, ya. Lah kene gur liwat dehem wahing. Alhamdulillah, ya toh? Ya. Ning mburi nek yarhamukallah wong wedok, ya toh? Noleh, ya. Parani griyane pun tiba mriko ngono. Parani nyang omahe dilamar dadi, ya. Iki payah iki. Sesuk tunggunen ya. Nek ra tak dukunke ya tak tabrak ning dalan awakmu. Ini namanya dia akan sedih, ngenes. Kenapa? Karena dia tidak ridho dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya bahagia itu letaknya pada ridho, pada syukur. Dan yang namanya sedih itu letaknya pada syak. Bagaimana kalau orang itu sudah tidak yakin sama Allah Subhanahu wa taala? Nek wong ridho itu kan yakin, aku saiki rekoso, tapi pada ujungnya nanti Allah akan ya memberikan kebahagiaan padaku. Akan tetapi ya itu. Kalau orang yang syak, yang ragu-ragu, dia tidak punya pengharapan sama Allah Subhanahu wa taala. Sewedih hatinya orang-orang seperti ini. Mau mengentaskan suatu permasalahan, ngentaske dhewe. Apa iso? Enggak bisa, ya. Dia itu ingin, ya, dia marah. Pokoknya setiap orang yang tidak terima itu mesti ini. Coba contoh saja. Orang diingatkan, jenengan salah, ya, jenengan salah. Ya. Terus kemudian, ya, misalnya ada orang ini contoh saja. Ada temennya itu kecelakaan, kakinya itu babras semua, mulai dari ujung kaki sini sampai bawah sini babras. Ya, dia jalannya sambil pincang-pincang, ya. Waktu itu dia latihan panahan, ya. Terus kemudian temennya, wah, Allahumma syfik, semoga Allah menyembuhkanmu. Sing sijine teko, wah, iki kudu diamputasi iki ngene iki, langsung seperti, wah, aja ngono sampean, ndongake elek karo kancane ngene, ya. Lah orang ini tadi janjane nek misalnya dia itu langsung menerima saja, ya, yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, terus kemudian tidak marah, ya, maka dia iya ya, astagfirullahaladzim. Bar toh? Artinya bahagia toh? Dia langsung bilang, ya, itu. Jangan bilang doa kan tidak semuanya dikabulkan. Buktinya apa? Buktinya kabeh wong do nyang Jakarta, ndongake Ahok mati, Ahok ciloko, bae Ahok panggah sugih. Gitu anunya yang dia jadikan alasan itu seperti itu. Berarti orang yang datang ke Jakarta semua tadi itu dongone ra nek sing kabul. Ya itu. Masya Allah. Ya. Ini orang tidak nerima, diingatkan kalau ketika sudah tidak terima, itu habis itu wis dolanan, tapi dia tidak bisa akrab sama teman-temannya. Ya. Sebenarnya apa? Dia menyadari hatinya, aslinya aku salah ngomong seperti itu. Tapi karena dia itu nggak terima diingatkan, dia akhirnya membuat suatu hal yang memperparah lagi, tidak ada kehormatan pada dirinya akhirnya dari teman-temannya. Nah ini ikhwan, ya, letaknya bahagia itu pada yakin dan ridho, dan letaknya kesedihan dan keluh kesah gelisah adalah pada ragu-ragu sama Allah dan tidak terima dengan qadanya Allah Subhanahu wa taala. Kayaknya masih banyak kalau kita lanjutkan, tapi sudah kelihatannya sudah hampir 1 jam, ya. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Itulah kurang lebihnya dari yang namanya ridho bi qadaillah. Selanjutnya saya kembalikan kepada pembawa acara, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi sempat disinggung mengenai dibuka dengan fenomena-fenomena kemanusiaan yang Palestina misalnya, Ustaz. Kemudian artinya ada satu kesimpulan bahwa kesengsaraan itu ketika kemudian kita menjadi ridho itu Allah akan memberikan keridhoan dan Allah akan memberikan pahala yang besar di sana. Bagaimana kemudian orang-orang di luar, orang yang kena musibah itu juga ikut mendapatkan pahala. Nah, maka kemudian di sana ada yang namanya solidaritas. Solidaritas itu
sampai hari ini itu hanya untuk fenomena-fenomena besar, Ustaz. Kemudian yang pernah saya dengar, yang ingin saya klarifikasi ke Ustaz, benarkah ketika ada satu pembicara mengatakan, dalam konteks ini adalah seorang Ustaz, bahwa memberikan makan orang yang kelaparan, apakah konteksnya itu puasa atau tidak puasa, itu pahalanya besar daripada membuat 1000 masjid, kan gitu. Itu konteksnya dengan kesengsaraan, orang yang musibah kan sengsara, Ustaz ya. Bagaimana kemudian meringankan itu, konteksnya itu, sehingga kemudian ada orang-orang yang tidak beriman pun kemudian mereka datang ke Suriah, datang ke Palestina, yang misinya hanya kemanusiaan, dalam konteks ini tidak bersandarkan pada Allah SWT. Nah, seorang muslim dengan sandaran meringankan beban saudaranya, tentu pahalanya besar sekali, kayak itu. Nah, tetapi fenomena ini hanya pada fenomena-fenomena besar, Ustaz. Bagaimana kemudian umat Islam itu begitu peka dengan saudara-saudaranya yang kena musibah, yang tidak perlu nunggu yang fenomena besar seperti itu. Bagaimana kira-kira untuk mengukur, kalau istilah Dr. Wahyu itu ada namanya indeks kebahagiaan saudara-saudara seiman itu ya. Yang ini saya jadi ingat dengan gagasannya Dr. Wahyu kaitannya dengan meringankan orang yang sakit di rumah sakit dengan tausiahnya. Tapi tentu kalau tidak hanya dengan tausiah, dengan bantuan-bantuan yang lainnya, misalnya ketika memang itu dibutuhkan di dalam konteks musibahnya itu kan hal yang juga memperingan. Bagaimana dengan hal ini kira-kira, Ustaz? Iya. Iya. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, itu benar-benar seorang guru, dan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan itu adalah betul-betul sangat sempurna ya. Afsus salam wa tut'imut ta'am wa taqubu billaili wan nasu niyam tadkhulul jannah bisalam. Ini kan sebenarnya kalimat yang umum, karena Nabi itu diutus dengan membawa jawami'ul kalim. Artinya jawami'ul kalam itu simpel, akan tetapi tafsirannya bisa sangat luas ya. Afsus salam, ucapkan salam alaman ta'rif aula ta'rif, yang kau kenal atau yang tidak kamu kenal. Ini dalam kemasyarakatan sudah istimewa, ini orang yang gerapiak seperti ini ya. Terus yang kedua, watut imut to'am ya. Tut'imu to'am, kamu memberi makan. Memberi makan itu apakah ada orang yang kelaparan satu orang, minta satu orang, Bang Hasyim tadi bilang bahkan orang yang puasa ya, memberi makan sama mereka yang lagi berpuasa itu mendapatkan pahalanya ya. Tuh. Jadi ada lagi wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira ya. Dan mereka itu adalah orang-orang yang yut'imuna ta'am, memberi makan kepada siapa? Ya, miskinan, orang miskin, wa yatiman, dan anak yatim, wa asiro, dan bahkan kepada tawanan ya, tawanan. Artinya betul-betul ini sangat luas ya, betul-betul sangat luas. Jadi intinya ya ikhwan fillah arsyadakumullah ya, untuk kita membahagiakan orang lain ya dengan perkara-perkara yang syar'i ya, itu ta'ahadu ya, tahabbu ya, salinglah kalian itu menghadiahi ya, entah itu minyak wangi, entah itu apa, maka kalian akan saling mencintai ya. Jadi yang diajarkan oleh Nabi SAW itu adalah perkara-perkara yang kecil ya, yang mana itu nanti ya perhatian umat itu cenderungnya pada ketika sudah besar. Kalau sudah besar itu biasanya ada Pak, istilahnya memang al ibadat afdhalul ibadah itu muqtadul hal. Ibadah yang paling afdol itu adalah yang dituntut oleh keadaan. Kondisional ya. Jadi kalau memang
kondisi Palestina lagi seperti ini. Maka ya memang infak yang paling afdal itu ya ke Palestina, ya. Infak yang paling afdal itu ya kepada mereka, ya. Karena mereka adalah yang paling membutuhkan di muka bumi ini tadi itu. Mungkin yang agak di pengungsi-pengungsi di Indonesia karena bencana yang lain itu masih agak-agak terlupakan. Nanti lebih terkurangi lah apa namanya yang mereka dapatkan, ya. Akan tapi nanti ketika musibah di sana saudara kita sudah terentaskan dengan baik, maka kembali lagi kepada konteks yang sederhana ini tadi itu. Ya seperti yang Bang Hasyim sampaikan tadi itu, di rumah sakit untuk kita apa namanya meringankan ini. Nah, cara menumbuhkannya ya sebenarnya adalah yakin kesadaran kita kepada tuntunan dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita ini sebenarnya banyak sekali melanggar dari ya apa namanya aturan-aturan kemasyarakatan yang ditanamkan oleh Rasulullah. Contoh dalam surat Al-Hujurat saja, saya Abdullah Azam mengatakan pokoknya wong iso ngamalke di ayat 2 ayat ini tadi itu, ya. Ini 3 ayat ini dah pasti dalam bermasyarakatnya akan damai, ya. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayakunna khairan minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Lanjutkan lagi, ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minad dzan inna ba'dadz dzanni ismun wala tajassasu wala yaktab ba'dukum ba'du. Ini ada banyak sekali penyakit-penyakit yang akan menghancurkan kehidupan sosial manusia. Nah, terrangkum dalam sedikit ini toh. Lah iki nek disusun menjadi aturan Pak RT, gitu. Wah, dusun ini tadi itu menjadi makmur, hebat, ya, menjadi hebat, luar biasa. Nih. Jadi gitu gimana Pak? Baik. Ya, Terima iya, kasih, Ustaz. ya, barakallah. Ya, wallahu alam bisawab.